Maka mulai hari ini apa yang kawan-kawan pikirkan, apa yang teman-teman pikirkan, lakukan gitu. Kemudian poin ke-6, pelajari kisah orang sukses. Pelajari kisah orang yang sukses dalam dunia usaha di era digital ini. Banyak pengusaha-pengusaha sukses yang bisa kita lihat bertaburan, bahasa yang bertaburan di media sosial. Misalnya ada teman-teman kita juga yang sudah sukses, tokoh-tokoh yang sudah sukses, silahkan baca story ataupun kisah-kisah beliau dulunya. Yang pastinya seorang yang sukses itu pernah merasakan kesusahan. Kita bisa contohkan misalnya Menteri Investasi, Bapak Bahlil. Itu dulunya seorang supir angkot yang mulai berjualan. Apapun dijualnya. Saat ini beliau sudah menjadi menteri. Dengan modal keyakinan, melihat peluang, kemudian fokus, dan tidak pernah menunda. Beliau akhirnya bisa menjadi menteri di era Presiden Joko Widodo. Nah, itu 6 poin yang mesti kita lakukan dalam langkah-langkah menjadi trainer digital. Kemudian untuk selanjutnya, beberapa masalah yang selalu dihadapi. Jadi ketika kita memulai sesuatu juga kita harus tahu apa masalah yang akan dihadapi ke depan. Masalah apa kira-kira yang akan terjadi ke depan. Nah, ini harus kita antisipasi kian. Gitu. Yang pertama adalah malas. Malas ini dalam arti kata bisa kejenuhan dalam menjalankan usaha. Malas memulai usaha. Malas meningkatkan usaha yang sudah ada. Kemudian malu. Kebanyakan dari kita malunya luar biasa gitu. Tidak mau memulai karena malu jualan. Dianggap kita ini terlalu itu. Maka jangan malu gitu. Jangan pernah malu untuk memulai usaha. Ya, kita itu harus tampil apa adanya aja gitu. Jangan karena kita itu orang susah misalnya takut diejek susah, diejek kawan-kawan susah, maka kita tidak mau memulai usaha. Padahal dengan memulai usaha itu mudah-mudahan derajat hidup kita akan meningkat gitu. Kemudian masalah yang selanjutnya tidak punya modal. Banyak alasan para kaum muda yang ingin memulai usaha di era digital ini adalah tidak punya modal. Sudah saya sampaikan tadi, modal ini hanya persoalan kecil dalam dunia usaha. Tidak harus dengan punya modal jutaan, miliaran, ratusan juta kita bisa memulai usaha. Tidak. Dengan modal paket internet saja pun kita sudah bisa memulai usaha. Misalnya teman kita ada jualan pulsa. Jualan pulsanya ya memang ya usaha itu kan dimulai dari yang kecil-kecil gitu. Dimulai dari tumpukan-tumpukan uang kecil, makanya akan ada tumpukan-tumpukan uang besar gitu kan. Kemudian tidak mau memulai. Masalah keempat. Masalah kita yang keempat ini masalah yang cukup serius. Banyak orang yang selalu menceritakan kesuksesan orang lain. Bapak ini terlalu sukses, kawan ini terlalu sukses, dia ini terlalu sukses. Karena berusaha ini, berusaha itu, memulai usaha ini, usaha itu. Tapi kita tidak mau memulai di kitanya gitu. Hari ini lakukan apalah? Lakukan aja lah apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau kita hari ini bisa jualan es, ya jualan es. Kalau kita hari ini punya peluang untuk memulai usaha peternakan, silahkan dimulai. Kalau hari ini kita memulai usaha bertanam, bercocok tanam, silahkan dimulai. Mulai aja dengan hal-hal yang kecil. Dan masalah terbesar tadi saya sampaikan, yaitu tidak mau memulai. Itu masalah yang akan selalu kita hadapi dalam kehidupan, dalam menghadapi era digital ini. Kemudian selanjutnya beberapa peluang. Saya katakan beberapa peluang ini karena saya kan berasal dari Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat ini identik dengan pedesaan, saya katakan. Makanya peluang yang bisa saya tampilkan di sini adalah di bidang pertanian. Di bidang pertanian ini teman-teman, baik itu mahasiswa maupun mahasiswi dari kampus yang ada di Sumatera Utara maupun ada yang di luar Sumatera Utara, bisa memanfaatkan 3 bidang ini minimal. Pertama, bidang pertanian. Teman-teman bisa menanam sayuran. Sayuran apa itu, Pak?
Misalnya sayuran kangkung, sayuran apapun itu, daun sop, tanam aja gitu. Dan itu bakalan bisa dijual gitu. Walaupun misalnya harganya tidak jutaan atau yang kita harapkan maksimal lah gitu. Tapi mulai aja gitu. Minimal kita sudah memulai. Insya Allah dengan sudah memulai maka kita akan ada kesempatan untuk meningkatkan hasil yang sudah kita mulai tadi gitu. Kemudian di bidang peternakan teman-teman bisa ternak kambing maupun ternak lembu. Misalnya teman-teman punya modal untuk beli anak kambing misalnya, ya silahkan aja dimulai gitu. Kegiatan sore hari silahkan diarit, dikasih kambingnya gitu. Kemudian di bidang perikanan, ternak ikan lele, nila dan gurami. Teman-teman yang perlu saya sampaikan juga, 3 bidang ini saya lakukan gitu, walaupun dengan penuh aktivitas yang saya lakukan setiap harinya. Tapi mudah-mudahan yang ketiga ini selalu saya lakukan. Di rumah saya menanam sayuran. Sayuran apa itu? Ya misalnya daun sop, kangkung, serai maupun apapun itu saya tanam gitu. Yang penting saya tanam. Mau menghasilkan mau tidak, yang pastinya ketika ingin memasak istri atau mama tidak menggunakan atau tidak membeli lagi keluar gitu. Sudah ada yang ingin dipanen gitu. Minimal itu menghemat pengeluaran. Kemudian di bidang peternakan, ternak kambing dan ternak lembu. Ya alhamdulillah hari ini saya juga beternak lembu gitu. Saya sempat-sempatkan, tapi sistemnya sistem belah. Yang pastinya kita sudah memulainya gitu. Sistem belah kita suruh orang untuk menjaganya. Kemudian nanti kalau dia punya anak, anaknya bagi 2 hasilnya gitu. Dengan sistem yang seperti itulah sistem perjanjian kayak gitu. Di bidang perikanan juga saya lakukan gitu. Saya punya ternak ikan lele, ikan nila dan ikan gurami di rumah. Yang ini saya lakukan gitu. Yang pasti ya teman-teman di era digital ini lakukanlah apa yang telah kalian pikirkan. Gitu. Jangan malas melakukan sesuatu karena hambatan modal, karena hambatan tidak berani, malu dan yang lain-lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang pastinya saya simpulkan lagi sebagai pengantar akhir bahwa menjadi entrepreneur di era digital itu sangat mudah kalau kita mau. Kalau kita tidak mau, maka ya tidak akan mudah sampai kapanpun. Kuncinya kita mau bersusah-susah, mau memulai, mau melihat peluang, mau memiliki niat, dan tidak mau menunda apa yang telah kita pikirkan selama ini. Makanya teman-teman baik itu mahasiswa saya yang di STKIP Al-Maksum maupun di UIN maupun mahasiswa-mahasiswa yang lain, lakukanlah apa yang bisa kalian lakukan hari ini gitu. Mulai aja usahanya, manfaatkan era digital yang tersebar luas hari ini. Manfaatkan media-media sosial teman-teman sekalian, manfaatkan media Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp untuk jualan. Jualan apapun itu teman-teman sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu moderator. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mustafa atas penyampaian materi yang jelas sekali. Tadi juga sudah kita dengarkan mengenai langkah-langkah, lalu strategi, dan tentunya hambatan-hambatan. Mungkin bisa diterapkan nih oleh rekan-rekan peserta, terutama mahasiswanya Pak Mustafa ya Pak. Ya Bu. Baik, terima kasih Pak Mustafa. Kita lanjut ke narasumber kita yang keempat, yaitu Bapak Ari Chandra Panjaitan, SPD MSI. Beliau merupakan dosen Amik Medikom dan Digitalpreneur yang akan membawakan materi mengenai budaya digital. Selamat siang Bapak Ari. Ya, Bapak mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu. Ya, selamat siang Mbak Astrid. Iya Bapak, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak sehat kan? Iya, sehat terus Bapak, amin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan terus ya Pak.
Ya, alhamdulillah, amin. Amin. Baik, Bapak hari ini akan membawakan materi mengenai budaya digital. Waktu penyampaian materinya 20 menit, nanti izinkan saya mengingatkan di 5 menit terakhir ya, Pak. Siap, Mbak. Oke. Baik, untuk Bapak Izin Ari, saya dipersilakan. mulai ya, Mbak ya? Iya, Bapak. Ya, baik. Saya share screen dulu ya, Mbak. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang semua peserta webinar yang ada di Kabupaten Langkat. Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Horas menjua-jua ya ho ahoy, yang merupakan salam dari Sumatera Utara. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya oleh moderator Mbak Astrid Anggreni. Tadi penyampaian key opini juga oleh Mbak Queen Poppy. Sebelumnya juga sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama, ada Bapak Muhaimin, Mbak Niken Rizky Amalia, dan yang ketiga tadi Bapak Mustafa Habibi. Baik, para peserta webinar, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi yang mungkin bisa dapat berguna bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ari Chandra Panjaitan. Kalau keseharian dosen di sebuah kampus yaitu Amik Medikom, dan ya penggerak atau bergerak juga di bidang digitalpreneur. Hari ini saya coba membawakan sebuah materi yang saya pikir ini adalah sebuah peluang yang mana dalam masa-masa pandemi ini atau ini adalah hal yang atau langkah yang utama yang perlu kita ambil di tengah pandemi. Oke, apa yang akan kita bicarakan? Yang pertama, kita akan bicara mengenai potensi ekonomi digital Indonesia. Selanjutnya, bagaimana membangun pola pikir di era digital. Karena bicara era digital itu tidak ada yang comfortable atau yang nyaman dalam jangka waktu lama. Semua akan berubah dengan cepat. Yang berikutnya, bagaimana peluang kerja di era digital. Baik, perlu kita ketahui di Januari 2018, total populasi Indonesia ya itu ada di angka 265,4 juta. Yang menggunakan internet pada saat itu ada 132,7 juta. Ini penggunanya ya. Ada 130 juta itu yang aktif di sosial media, aktif nih. Jadi yang suka selfie, foto ya kan, langsung update status. Nah, ini aktif. Nah, ini pengguna di media sosial lainnya, bahkan ada aktif. Ini ada data di 2018. Ini sebelum pandemi. Baik, yang perlu kita pahami di sini adalah Indonesia memiliki potensi, ya, potensi yang besar. Masuk yang kedua adalah ada usia produktif di Indonesia, sebagian besar usia produktif di mana berusia di bawah 50%-nya berusia di bawah 30 tahun. Bahkan ada sekitar 30% di antara penduduk Indonesia ini masih di bawah 15 tahun. Jadi ini kalau dari segi sebaran data, Indonesia potensi sekali. Maka hal yang menarik ketiga yang perlu kita bicarakan adalah masa depan. Ya, masa depan Indonesia berada di tangan penduduk usia produktif. Berarti usia-usia yang tadinya di bawah 30 tahun atau yang berkisar 15 tahun. Maka hampir yang keempat, hampir 80 juta penduduk Indonesia telah mengakses internet. Ini hampir ya 80 juta. Itu pada di 2018. Artinya ada perubahan tren, ya, ada perubahan tren penduduk Indonesia dalam mengkonsumsi internet atau media informasi. Baik, kalau kita lihat data SEA 2019, di sini Indonesia peringkat ketiga
penggunaan internetnya 4 jam lebih. Jadi di antara negara ASEAN itu ada Thailand, Filipina, Indonesia yang ketiga. Ini bahkan di sini ada 7 kota pendorong utama dalam meningkatkan ekonomi digital. Ya, Indonesia masuk dalam atau Jabodetabek ya. Indonesia itu ada Jabodetabeknya, berarti ada Jakarta, Bandung, dan sekitarnya yang masuk dalam konteks atau 7 kota pendorong utama ekonomi digital. Kalau kita melihat ini, hasil ini adalah maka trennya cukup besar. Maka dari hasil survei yang dilakukan oleh Google Indonesia, ya, Bapak Randi Yusuf menjelaskan transformasi ekonomi Indonesia yang luar biasa menjadi tren pertumbuhan yang dinamis. Maka di tahun 2005 diprediksikan mencapai pendapatannya itu sekitar 133 miliar US dollar. Nah, ini riset terbaru ini melaporkan bahwa tingkat pertumbuhan mencapai 49%. Artinya paling pesat di Asia Tenggara dengan potensinya yang cukup besar. Itu ditargetin pada tahun 2025. Ini menurut laporan regional 2019. Baik, saya lanjut. Nah, apa yang mencakup? Yang pertama itu ada 5 sektor. Sektor pertama adalah e-commerce yang kita ketahui hari ini. E-commerce yang kita ketahui hari ini banyak sekali. Bahkan di Indonesia yang tadinya dari Dekakon sudah bertambah terus. Ada media daring, ya, transformasi berbasis aplikasi, wisata perjalanan berbasis aplikasi, serta jasa keuangan digital. Nah, ini di jasa keuangan digital ini kalau saya hampir setiap hari ada aja yang masuk SMS, ya kan, untuk nawarin pinjaman tanpa dengan bunga sekian, dengan bunga rendah gitu. Nah, ini adalah jasa keuangan digital. Kalau dulu kita mau pinjam uang repot, mau pinjam uang kemana susah, nggak tahu mau pinjam uang. Kalau sekarang kita nggak mau pinjam uang, dikasih pinjam uang. Ini perbedaannya. Sekarang kita lihat potensi ekonomi Indonesia. Kalau kita bicara di wilayah financial technology atau fintech, ini ada nominal transaksi hari ini ada 14, miliar atau 190 triliun, ya. Ini perpopulasi di 2014. Proyeksi transaksi di Indonesia di 2016 itu ada 747 US dollar, ada 56,98. Nah, ini dikuasai oleh parameter yang seperti ini, Doku, Kartuku. Kalau untuk on-demand service, kita sudah tak asing lagi dengan Gojek, Grab, bahkan hari ini kalau bimbel online itu tak usah, orang mau bimbel itu tak usah lagi pergi ke tempat bimbel, tapi sudah ada ruang guru yang menyediakan bimbel secara online. Untuk di pasar e-commerce sendiri, kita di dalam negeri ada namanya Tokopedia, Bukalapak, bahkan ada namanya Bineka.com. Nah, ini adalah pemain-pemain yang sudah masuk ke pasar Indonesia, pasar teknologinya Indonesia. Artinya kalau itu data-datanya lama, maka setelah pandemi ini data itu terus bertambah. Orang yang tadinya berbelanja datang ke gerai, datang ke toko, hari ini sudah berkurang. Kenapa? Karena perbatasan PSBB yang sekarang PPKM dibatasi. Bahkan orang sudah tidak mau lagi antri makanan. Kenapa? Sudah ada yang mengantar, yaitu fasilitas Gojek, fasilitas Grab, yang sedia mengantar pesanan makanan Bapak, Ibu, atau para rekan-rekan semua. Peningkatan yang cukup signifikan pada sebagian sektor ekonomi bisnis mendorong pemerintah untuk menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi digital. Itu di tahun 2020, tahun lalu. Artinya, kalau saja pandemi tidak masuk, maka di 2020 Indonesia itu menjadi negara pusatnya digital di Asia Tenggara. Itu dapat kita lihat dari bisnis fintech-nya yang berada di Indonesia menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, ya, artinya 56,98 US dollar. Dan untuk proyeksi transaksi di Indonesia itu di tahun 2015 sudah mencapai 14,5
miliar. Ini untuk fintech, ya. Fintech ini teknologi keuangannya. Sementara dari bisnis e-commerce-nya yang ada di Indonesia menunjukkan angka peningkatan yang cukup signifikan juga. Nominal potensi transaksi di Indonesia mengalami peningkatan. Kalau kita lihat 2013 tercatat 104 triliun. Nah, lalu pada tahun berikutnya 20 miliar atau 261 triliun. Maka pada tahun 2020 target itu ada di angka 1.700 triliun. Nah, ini data-data yang menunjukkan bahwasanya tren di Indonesia itu cukup tinggi mengenai dunia digital. Jadi kalau dulu saya ada baca bahwasanya Indonesia baru melek internet itu nanti di 2025. Tapi ternyata data itu salah gitu. Artinya data itu di jauh sebelum itu Indonesia sudah melek dengan internet. Bahkan dengan dunia digital. Sekarang kita mau membangun bagaimana pola pikir di era digital. Karena pola pikir di era digital itu, atau pola pikir kita dalam dunia digital itu tidak ada yang simultan. Kenapa? Setiap bulan, setiap tahun itu terus mengalami perkembangan atau percepatan. Jadi saya menggambarkan ada 5 pilar penentu keberhasilan dalam transformasi digital. Yang pertama, kita dudukkan dulu digital mindset-nya, ya, baru menentukan tujuan digitalnya. Jadi kalau digital mindset-nya sudah jelas, baru kita tentukan tujuan digitalnya seperti apa, mau yang bagaimana, kalau mau bisnis apa, kalau yang kata Pak Habibie, kalau seperti Pak Mustafa Habibie tadi mengatakan, ya harus fokus, benar. Kalau hari ini mau jualnya ternak, ya harus fokus, dikemas dengan baik. Kenapa? Tidak ada yang instan. Semua by proses. Melakukan investasi kapabilitas teknologi digital. Kita nggak bisa lagi berpikir harus ada orang datang beli ke gerai kita, nggak ada. Tadi kalau Bu Niken bilang dengan jumlah view yang cukup tinggi atau pengunjung yang cukup tinggi, harusnya kita punya toko yang besar atau sebesar kalau di Jakarta mall-nya mall-mall besar ya, Kelapa Gading atau Mall Indonesia itu. Tapi kalau dalam dunia digital tak perlu gitu. Artinya kita masih berpikirnya Anda punya sebuah PC, Anda punya sebuah handphone, cukup untuk membuat pengunjung datang atau interest terhadap apa yang Anda jual. Yang berikutnya menyesuaikan keterampilan dan manajemen talentnya. Jadi keterampilan kita harus kita sesuaikan. Kalau saya basicnya pengajar, ya kebetulan saya mengajar di bidang matematika gitu. Tapi saya berpikirnya sudah out of the box. Kenapa? Karena teknologi berkembang. Orang yang tadinya belajar ke kelas sekarang tidak. Kelas kita sepi. Di masa pandemi kelas-kelas sepi. Nah, kelas-kelas bagaimana yang ramai? Kelas-kelas di Zoom, ya kan? Kelas-kelas di Google Meet. Itu kelas yang ramai. Maka transformasi digitalnya harus berubah. Tak ada istilah mengatakan saya gagap teknologi. Itu bahasa kalau kita tidak mau bertransformasi. Tapi keterampilan ini menunjukkan agar kita bisa bertransformasi. Yang terakhir, mengembangkan organisasi. Organisasi ini perlu. Kenapa? Karena kita, saya bilang selalu kalau menyampaikan informasi seperti ini, organisasi atau komunitas itu akan mempengaruhi habit. Ya, jadi kalau habit kita atau komunitas kita, komunitas digital, maka habit kita menjadi habit digital. Tapi maaf, kalau komunitas kita, komunitas yang kurang baik, maka akan menghasilkan yang kurang baik pula. Ya, itu kalau kita bicara 5 pilar penentu keberhasilan. Maka selanjutnya, di digital mindset, yang perlu kita pahami adalah digital mindset. Jadi kalau digital mindset itu, seseorang mempunyai digital mindset yang jika dia tahu maka atau punya pengetahuan teknologi tentang digital. Selain itu dia juga pengguna. Ini kalau sudah bicara digital mindset-nya. Yang berikutnya kalau digital knowledge oriented mindset, artinya tahu adanya peralatan digital tapi bukan pemakai. Nah, ini repot kita. Tahu dia digital, tahu dia komputer, tahu dia laptop, ya, tapi dia tidak memakai.
Yang berikutnya digital usage oriented mindset, bisa memakai tetapi kurang paham apa manfaatnya. Nah, ini juga lebih repot. Hanya memakai saja tapi nggak tahu apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya. Ini akan berpengaruh. Maka kembali digital yang mindset yang bagaimana yang harusnya kita miliki. Nah, yang berikutnya non-digital mindset. Tidak tahu manfaat alat digital dan tidak pernah memakainya. Nah, ini yang masih terbelakang. Tapi hari ini, seperti yang saya katakan dengan data-data di awal tadi, hampir 80 juta itu rakyat Indonesia sudah mengenal internet, sudah mengakses internet, sudah apalagi kalau tren sekarang sudah berbeda. Kalau kemarin saya lihat algoritma, contoh kalau algoritmanya Instagram tidak lagi foto, tidak lagi gambar yang menarik, tidak, tapi sudah video-video pendek yang mereka duplikasi dari TikTok. Nah, ini adalah skema yang menunjukkan tren perubahan dalam dunia digital. Baik, selanjutnya saya lanjut. Mohon maaf Bapak, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke Mbak, baik. Saya next saja ya. Nah, jadi ada karakteristik digital mindset, ya kan? Ada, oke, saya next saja di sini. Baik, pola pikir digital itu ya bukan sesuatu hal yang diberikan. Ingat ya, pola pikir itu bukan yang diberikan, tapi dibentuk. Jadi jangan bilang saya tak punya pola pikir digital, salah. Tapi pola pikir itu harus kita bentuk. Ya, jadi ada 7 pola pikir. Yang pertama kita kelebihan pola pikir atau kelebihan mindset. Yang kedua membangun atau grow mindset, collaborative approach, agile approach, ya kan, comfort with ambiguity. Artinya di sini merasa nyaman dengan ketidakpastian. Nah, maka saya bilang tadi, jangan pernah merasa nyaman dalam era digital, karena tidak pasti. Hari ini kalau Anda bermain dalam bisnis trading, jangan bilang Anda nyaman. Kenapa? Trading tidak pasti. Nah, begitu juga dengan bisnis digital. Bisnis digital tidak pasti. Saya sudah beriklan puluhan, ratusan ribu, tapi nggak ada yang beli. Maka dia bilang nggak, itu juga tidak pasti. Maka ganti teknik beriklannya. Gitu. Maka jangan pernah merasa nyaman. Yang berikutnya explore, ya, artinya kita harus berkembang, kita harus menggali, kita harus menambah informasinya. Embracing diversity, artinya perbedaan bukanlah sesuatu yang menghambat. Ya, baik, saya lanjut. Ini yang terakhir, peluang kerja. Sekarang kalau kita bicara peluang kerja, jadi banyak hal yang tidak terpikir bahkan terjadi. Apa itu? Di dalam dunia digital banyak muncul peluang-peluang pekerjaan. Yang pertama kita bisa menjadi freelance. Jangan bilang jadi freelance itu tidak banyak uangnya. Banyak, asal freelance-nya tepat. Yang berikutnya di e-commerce. Yang berikutnya muncul ada dropshipper. Ini tidak perlu Anda stok barang. Anda cukup punya teman atau punya orang yang mau barangnya dijualkan. Yang berikutnya digital marketing hingga blogger. Bahkan trade saham investor hingga pialang saham. Artinya ini seperti saya bilang tadi, pialang saham atau trading trader, pengajar hingga penerjemah. Nah, ini pengajar sudah ada seperti ruang guru yang digital atau yang online, konsultan, event planner, SEO atau Search Engine Optimization Specialist, social media specialist, content creator, video creator, affiliate account manager, graphic design, data analyst, serta UI dan atau UX, atau ini yang kita sebut dengan user interface dan user interface. Ini UI UX ini adalah jenis pekerjaan yang baru, dan saya searching tadi, ini minimal kalaupun Anda berada di posisi ini, mau sebuah perusahaan merekrut Anda dalam posisi ini, gaji-gaji minimalnya itu berkisar 7 jutaan. Nah, itu standar. Artinya, skill apa yang dibutuhkan seseorang agar mampu diterima menjadi seorang user interface atau user interface? Yang pertama, dia memiliki kemampuan desain grafis. Yang kedua, desain branding. Yang ketiga, desain creative thinking. Yang keempat, convergent thinking. Nah, ini adalah jenis pekerjaan baru yang saya pikir kalau dulu orang masih menganggap
bekerja itu harus pergi ke kantor, ya kan? Tidak. Hari ini bekerja itu di rumah saja bisa menghasilkan uang. Ngopi-ngopi bisa menghasilkan uang. Nah, hanya saja trennya berubah. Gaya sudah berubah. Jadi kalau dalam dunia digital, Anda tak perlu lagi harus pergi pagi, pulang sore dengan penghasilan pas-pasan. Tidak. Maka dalam dunia digital, yang perlu kita pahami adalah bagaimana ritmenya, bagaimana trennya, bagaimana caranya. Sekarang Anda mau belajar di spesialis apa? Apakah Anda mau belajar di Search Engine Optimization? Nah, tinggal pelajari caranya. Jadi Anda, para peserta webinar yang saya banggakan, hari ini untuk belajar dari semua item ini sudah ada caranya, ada toolsnya. Tinggal bagaimana kita melakukannya, tinggal bagaimana siap nggak kita untuk bertransformasi dalam dunia digital. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Mbak Astrid sudah memberi kesempatan kepada saya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Ari atas penyampaian materi yang luar biasa. Tadi juga dijelaskan ternyata banyak ya Pak pekerjaan baru yang bisa dicoba oleh para peserta webinar kali ini. Baik, terima kasih Bapak Ari. Ya Mbak, sama-sama. Baik, sudah selesai juga sesi pemaparan materi. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Ternyata rekan-rekan peserta ini sangat antusias ya untuk bertanya, karena di kolomnya sudah banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan. Namun panitia sudah memilih 4 penanya terbaik atau 4 penanya beruntung yang bisa bertanya langsung kepada narasumber-narasumber kita yang keren-keren hari ini. Jadi untuk penanya yang pertama yaitu Kariski Grace Malau, dipersilakan untuk bertanya langsung untuk Bapak Muhaimin. Untuk Kariski Grace Malau, dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Selamat sore, Kariski. Selamat sore, Kariski. Apakah mendengar suara saya? Baik, mungkin kita coba ke penanya kita yang kedua. Ya, Kariski mungkin bisa menyalakan mikrofonnya. Jika tidak, kita coba ke penanya berikutnya terlebih dahulu, yaitu Kak Sudarmadi. Untuk Kak Sudarmadi dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Selamat sore, Kak Sudarmadi. Halo, sore. Iya, selamat sore, Kak. Bisa langsung ditanyakan saja pertanyaannya untuk Bapak Muhaimin. Baik. Selamat sore semuanya. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Muhaimin. Ya, selamat sore, Pak. Gini Pak Muhaimin, sebentar ya. Nanti saya lupa catatannya. Iya, Pak. Santai, Pak. Ya, bentar ya. Begini Pak, untuk penjelasan Pak Muhaimin nih, saya mau tanyakan sesuatu ini. Berkaitan dengan yang tadi Bapak bilang membanjiri tadi, Pak. Membanjiri? Iya, tadi kan Pak bilang membanjiri. Nah, kalau disadari dan nggak disadari, sebelum kita membanjiri sesuatu, kita sudah terlebih dahulu dibanjiri oleh berbagai informasi, postingan, dan lain sebagainya dari berbagai grup, berbagai laman, website gitu. Kemudian ada banyak juga yang membanjiri itu adalah postingan-postingan yang tidak punya etika begitu, Pak. Nah, banyak juga dari mereka dalam membanjiri itu etikanya buruk, ada yang mempengaruhi, ada yang mensugesti, ada yang mengajak melakukan sesuatu yang tidak baik, bahkan ada yang mengajak kita untuk tidak suka pada pemerintahan, tidak suka pada negara. Saya kira itu ada kaitan dengan etika, Pak ya. Nah, lama-kelamaan kalau kita terus dibanjiri seperti itu, ya mungkin kita jadi terpengaruh juga ya, Pak ya. Nah, yang mau saya tanyakan Pak Muhaimin, gimana cara kita membatasi berbagai postingan, berbagai ajaan yang lebih ke itu sebuah etika yang buruk. Gimana cara kita membatasinya, Pak Muhaimin? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sudarmadi atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk Bapak Muhaimin menjawab. Waktu menjawabnya 2 menit ya, Pak.
Mohon maaf, Bapak mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Bapak siapa? Rahmadi ya? Saudara Madi. Bapak Sudarmadi, Pak ya. Saya salam kenal. Saya Terima kasih. Salam kenal juga. Muhaimin, Pak. Jadi ada beberapa hal, maksudnya untuk ini bagaimana kita itu memang di sana banyak berseliweran atau di grup-grup WA, media sosial, itu berseliweran tentang berita-berita yang sumbernya belum tentu ada kejelasannya. Makanya ada beberapa hal, Pak, aturan mereka ini yang berkaitan, kita harus lihat berita itu sifatnya apa. Kalau memang kita mau melihat, Bapak bisa cross-check, contohnya di media-media pemerintah, ini sebenarnya berita ini benar nggak gitu loh. Jadi sebelumnya tadi mungkin dicek beberapa tadi atau sebelum posting, mungkin kita bisa ngecek apakah berita ini benar atau enggaknya, ini dari sumber-sumber berita dari pemerintah. Kemudian bisa cek tadi ada thing, apakah berita ini benarkah? Kemudian benarkah kita atau melanjutkan atau memposting isu yang tidak jelas sumbernya? Kemudian kita harus selalu ingat, apakah ini akan menyakitkan atau merasa perasaan orang lain? Apakah ini berita benar? Kemudian apakah berita ini sangat penting dan tidak mengganggu orang lain? Kemudian santunkah kita ketika memposting segala sesuatu yang sifatnya ajakan sara, kemudian hate speech yang sifatnya membuli orang atau menjelek-jelekkan nama orang, itu akan diatur dengan aturan Undang-Undang ITE juga. Makanya sebelum kita meneruskan atau sifatnya yang provokatif, kita harus berhati-hati dan melihat sumbernya kayak mana. Karena ketika kita sudah dilanjutkan, diposting berkali-kali, kita akan kena Undang-Undang ITE, Pak. Ada pasal 27, pasal 28, berapa hal yang mengatur rambu-rambu kita beretika tadi. Itu Pak, mungkin Pak bisa di ini. Terima kasih Pak Muhaimin. Ya Pak, ya makasih Pak. Selamat sore. Baik, terima kasih kepada Bapak Sudarmadi atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Bapak Muhaimin sudah menjawab. Kita lanjut ke penanya yang berikutnya, yaitu Kak Eka yang akan bertanya langsung kepada Ibu Niken. Kepada Kak Eka dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Selamat sore Kak Eka. Selamat sore Kak Eka, apakah mendengar suara saya? Selamat sore, Kak Eka. Apakah mendengar suara saya? Untuk Kak Eka dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya dan bisa langsung bertanya kepada Ibu Niken. Selamat sore, Kak Eka. Baik, mungkin bisa kita lanjut ke penanya berikutnya, yaitu Kak Ani Ramadhani Kaban, yang akan bertanya langsung kepada Ibu Niken. Selamat sore, Kak Ani Ramadhani. Bisa menyalakan kamera dan mikrofonnya. Selamat sore, Kak. Iya, Kak. Mungkin bisa dinyalakan kamera dan mikrofonnya terlebih dahulu. Sudah ya. Hidup. Mari. Baik, untuk Kak Ani dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Ibu Niken. Oke, terima kasih Kak. Selamat sore Ibu Niken. Sore. Baik Bu, saya mau bertanya nih Bu, seandainya nih kan Bu, bagaimana sih menumbuhkan rasa keamanan dan kepercayaan konsumen untuk belanja di sosial media atau di marketplace. Seperti itu aja, Ibu Niken. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Ani atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk Ibu Niken menjawab.
Iya, terima kasih Kak Ani untuk pertanyaannya. Saya jawab ya, Mbak Astrid. Jadi ini ya, memang kita perlu sekali, itulah kenapa pentingnya Kominfo ini mengadakan literasi digital ini ya, karena memang banyak sekali yang mungkin masih takut gitu ya untuk bertransaksi melalui marketplace gitu. Kadang takut nih barangnya tidak sesuai gitu ya, kadang takut nih barangnya tidak sampai gitu, atau mungkin bahkan mungkin takutnya kalau misalnya memang salah gitu ya tujuannya kita ternyata mungkin ditipu. Nah, bagaimana cara menumbuhkan ini ya kepercayaan customer kita? Nah, jadi kita terus saja. Jadi kalau misalnya nih, misalnya Mbak Ani ini jualannya sudah ada di Facebook, mungkin ada di Instagram atau mungkin di WA gitu ya, bisa share aktivitas ininya, jual belinya yang memang sudah ada di marketplace. Kalau sudah ada, nah nanti jadi review-reviewnya. Nah, caranya gimana? Tadi kan saya bilang kalau bisa tampilkan reviewnya, caranya gimana agar mendapatkan review. Jadi biasanya nanti kalau bisa nih setiap mengirimkan paket nanti Mbak Ani berikan sedikit catatan atau card kecil gitu ya. Jadi biasanya ucapan terima kasih dan kalau bisa berikan kami review gitu kan. Jadi nanti si pembeli itu merasa terhormat gitu ya. Oh, saya ini nih apa namanya biar nggak lupa review gitu ya. Kalau bisa cantumkan foto. Nah, nanti dari marketplace tersebut bisa kita screenshot, kemudian kita tampilkan di Instagram. Jadi orang akan mulai mempercayai, wah ternyata ini ya penjual ini ternyata memang betul berjualan di marketplace dan memang reviewnya bagus gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau misalnya kita memang belum banyak gitu ya penjualan kita di marketplace, salah satunya mungkin dengan cara iming-iming. Maksudnya iming-iming ini bukan menipu ya, tapi sedikit dengan iming-iming agar memang terjadi konversi ini kunjungan. Jadi kunjungan ke marketplace-nya semakin banyak. Misalnya kita tawarkan di marketplace sekarang banyak sekali fasilitas gratis ongkir loh gitu customer, jadinya mungkin bisa mulai dicoba. Nah, nanti mungkin kalau misalnya sudah ada sekali lagi diminta reviewnya, terus kemudian nanti kalau bisa ini ya, jadi terus dikomunikasikan ketika barang sudah sampai ketika belum dikasih review dikontak lagi bagaimana, apakah barang kami bagus atau tidak gitu ya. Jadi kita terus berusaha untuk mengakrabkan diri dengan konsumen kita, karena kan konsumen itu ibaratnya adalah raja gitu ya, jadi harus kita jaga sebaik mungkin. Mungkin seperti itu jawaban dari saya, Mbak Ani. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Ani atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Ibu Nika yang sudah menjawab. Kita lanjut ke penanya berikutnya, yaitu Karani Ayu Retnosari yang akan bertanya langsung kepada Pak Mustafa. Untuk Karani Ayu Retnosari dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Selamat sore, Karani. Ya, mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu, Kak. Suaranya biar terdengar. Ya, Karani dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya terlebih dahulu. Mohon maaf, Kak, suaranya belum terdengar. Ya, Karani, suaranya belum terdengar, Kak. Mungkin bisa di-unmute dulu atau menyalakan mikrofonnya terlebih dahulu. Baik, karena tidak bisa, mohon maaf, kita ganti ke penanya yang berikutnya, yaitu Kak Isna Hairani. Untuk Kak Isna Hairani dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Selamat sore, Kak Isna. Selamat sore, Kak Isna. Ya, Kak, bisa langsung ditanyakan saja, Kak, pertanyaannya untuk Bapak Mustafa. Pertanyaannya, Bapak Mustafa, bagaimana cara untuk meyakinkan diri sendiri agar lebih yakin untuk memulai usaha agar tidak takut gagal atau rugi? Itu saja, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Isna atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk Pak Mustafa untuk menjawab.
Baik, terima kasih kepada Saudari Isna Hairani. Bagaimana untuk memulai usaha supaya tidak takut gagal ya? Iya, Pak. Baik, yang pertama saya sarankan kepada Saudari Isna Hairani, mulai aja gitu. Mau takut mau tidak ya mulai aja gitu. Dimulai. Perasaan takut itu ada ketika kita tidak memulainya gitu. Tapi kalau sudah kita mulai, maka perlahan-lahan ketakutan itu akan menghilang gitu. Kalau kita takut rugi, tidak usah memulai usaha gitu. Rugi itu bagian dari proses untuk kita bisa dapat keuntungan yang lebih maksimal gitu. Misalnya Saudari Hairani memulai usaha, Saudari Isna memulai usaha jualan gitu. Modalnya 20.000, tapi belum kembali modal gitu. Ya itu bagian dari proses gitu. Yang lebih berharga itu pengalamannya gitu. Pengalaman Isna untuk memulai usaha itu. Jadi yang pertama, hilangkan rasa malu dan mulai aja gitu. Dimulai. Karena menghilangkan rasa malu itu dengan memulai usaha itu gitu. Anggap aja teman-teman itu atau siapapun ya bagian dari proses kehidupan kita gitu. Intinya dimulai aja gitu. Mungkin itu. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Isna atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Bapak Mustafa sudah menjawab. Kita lanjut ke penanya yang keempat, yaitu Kak Emada Panjaitan yang akan bertanya langsung kepada Pak Ari. Untuk Kak Emada, dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Selamat sore, Kak Emada. Ya, Kak Emada bisa dipersilakan langsung bertanya kepada Pak Ari. Mungkin bisa di-unmute atau dinyalakan dulu mikrofonnya. Ya, saya ingin bertanya langkah-langkah untuk membangkitkan dagangan kita atau usaha kita di masa pandemi yang sekarang ini. Baik, terima kasih kepada Kak Emada atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk Pak Ari bisa langsung menjawab. Baik. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara langkah-langkah itu ada banyak. Artinya saya kasihnya cuma 3 langkah saja. Yang pertama, Anda tentukan dulu produknya, ya. Produk apa yang mau dijual? Ingat, pasar itu akan dengan adanya produk, maka pasarnya tahu kita mau pasarnya itu bagaimana. Jadi jangan nanti salah produk karena pasarnya nggak jelas. Yang kedua, mindsetnya kita bangun nih. Mindsetnya gimana? Jangan pernah takut gagal, ya. Jadi kalau saya minjam quote-nya Pak Bob Sadino bilang, habiskan masa gagalmu di usia muda, gitu kan? Nggak apa-apa, gagal gitu kan. Yang ketiga, tentukan dengan Anda berdagang atau berjualan dengan cara apa gitu. Kalau dengan cara marketplace, pelajari marketplace-nya. Kalau dengan cara beriklan di Facebook, pelajari iklan Facebook-nya. Jadi ini langkah-langkah yang strategis agar apa? Apa yang Anda jual terus laku, ya kan? Dan profit. Nah, dan ingat, hasil-hasil ini atau langkah-langkah ini kembali lagi kepada kemauan, ya. Kalau kita punya kemauan yang kuat, yakinlah pasti akan ada jalan, ya. Tidak satu jalan menuju Roma, ya kan? Nah, jadi kalaupun gagal, kalaupun tidak berhasil dengan cara yang ini, maka ikuti atau ganti dengan cara yang lain. Tapi pastikan Anda punya 3 langkah tadi gitu. Anda punya produk, Anda punya mindset yang jelas, dan Anda punya cara atau target market mau kemana dipasarkan. Ya, saya pikir itu.
Baik, terima kasih kepada Kak Emada atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Pak Ari sudah menjawab. Sudah selesai juga nih sesi tanya jawab kita pada siang hari ini atau sore hari ini. Selamat sekali lagi kepada para penanya yang sudah bisa bertanya langsung kepada narasumber-narasumber kita yang keren-keren. Namun kami ingin mengingatkan kembali bahwa yang sudah bertanya melalui kolom chat, jangan sedih dulu dan jangan meninggalkan Zoom meeting ini dulu, karena sebentar lagi kami akan mengumumkan nih 6 orang beruntung yang bisa mendapatkan voucher e-money senilai Rp100.000. Jadi rekan-rekan yang sudah bertanya bisa dipersiapkan untuk on kamera terlebih dahulu, karena sayang sekali jika rekan-rekan sudah on kamera namun tidak on kamera tapi sudah dipilih dan tidak on kamera, maka akan digantikan dengan peserta yang lain. Baik, tadi di awal kita sudah berbincang sedikit dengan key opinion leader kita hari ini, yaitu Kak Popi. Sekarang kita akan sharing-sharing lagi nih dengan Kak Popi. Selamat sore, Kak Popi. Baik, selamat sore. Balik lagi nih. Tetap semangat ya, Kak. Semangat. Iya, Kak. Hari ini kita membahas tema menarik banget nih, Kak, yaitu tentang pekerjaan, tentang usaha, marketplace tentunya. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, setelah mendengar narasumber-narasumber kita yang keren-keren hari ini, bagaimana nih, Kak? Luar biasa ya, Bapak Muhaimin, Ibu Niken, sama Bapak Mustafa dan Pak Ari, itu insight-insightnya saya udah catat nih di buku. Ada yang mau saya praktekkan juga mungkin besok kalau saya balik lagi ke galeri. Sekarang kan lagi di rumah aja nih. Makasih banget, sehat-sehat semuanya. Untuk para peserta nih saya apresiat banget ya, di Langkat hampir semua kameranya on ya. Makasih banget, sehat-sehat semuanya. Nah, ini saya mau kasih tips-tips sedikit dari saya yang baru mulai bisnis, itu ya, bisnis galeri fashion saya. Gitu ya, Mbak Niken. Salah. Mbak Astrid. Baik, Kak. Ya. Oke, jadi yang pertama itu dari saya, yang sekarang saya baru mulai dari 2019 dan saya masih sampai saat ini saya belum pakai influencer sama sekali, tapi bukan karena apa, karena murni memang saya mau lihat gimana progres saya sendiri yang memperjuangkan galeri ini dari awal gitu. Jadi nanti mungkin akan ada, tapi belum sekarang. Nah, saat ini alhamdulillah followers Instagram dari galeri dagang saya itu yang Gaya Biay itu udah hampir 10.000, dan itu saya ngerasa kayak yang wah, ini sesuatu banget. Karena apa? Karena pertama kali saya memulai memakai Instagram itu untuk share hobi aja di akun pribadi yang Queen Poppy. Share hobi, yaitu dapat apa namanya tuh, kayak dapat kritikan negatif, dapat kritikan positif yang membangun. Sampai saat ini saya bisa saya bisa dapat tawaran endorse dalam satu hari itu minimal 2. Dan itu saya ngerasa kayak yang wow, ini benar-benar karena perjuangan yang saya terus jalankan, walaupun di tengah-tengah itu ada yang ngomong kayak apa sih Poppy ini dulu share-share barang-barang foto-foto yang nggak jelas gitu ya, kayak foto-foto yang nggak penting banget gitu kan. Tapi waktu itu saya sempat kayak ngerasa tersentil sedikit, terus kenapa ya, kira-kira lagi apa enggak ya. Tapi balik lagi pas beberapa waktu kemudian saya tetap lanjut share ya. Pas beberapa waktu kemudian ada yang DM saya bilang, Mbak Poppy, setelah kamu posting barang saya, ternyata itu ada beberapa pembeli yang minat, maksudnya ada beberapa orang minat dan beberapa pembeli gitu. Jadi follower saya juga bertambah, dan akhirnya sampai ke sini akhirnya ya udahlah, apapun yang kamu lakukan selagi itu masih positif dan tidak menyalahi norma-norma atau tidak menyinggung satu sama lain, kalau itu masih untuk kebaikan, go ahead aja. Jadi kalau misalnya memang ada komentar-komentar negatif yang kepengen kamu down, jangan sampai down selagi itu bagus. Insya Allah akan mendatangkan ya kebaikan di kemudian hari, bahkan bisa mendatangkan profit kayak yang saya rasakan sekarang. Nah, itu juga yang saya buat ke Instagram galeri saya. Nah, pertama kali saya posting foto-foto barang dagang saya itu, dan saya memulai dagang itu, tips yang pertamanya itu adalah dengan semangat. Karena kalau misalnya pagi-pagi saya nggak semangat dan saya tidak memulai hari dengan plan, itu saya kayak kacau banget dari pagi sampai sore. Jadi saya tuh memang akan ada selalu ada plan. Saya usahakan selalu ada plan, karena
Waktu itu saya memulai dagangan Gaya Biay ini dari 0 follower dengan 1 pegawai aja. Dan waktu itu, waktu galerinya dibuka secara online ya, kita mulainya pertama kali online, itu saya nggak di tempat, saya lagi di Jakarta, lagi di Pulau Jawa juga. Nah, itu benar-benar pegawai saya remote dari sana untuk berdagang, awalnya dari baju pre-love saya. Nah, itu saya ada plan. Jadi, hari ini kita postingnya ini ya. Saya bilang, Dek, hari ini kita postingnya ini, karena besok kita akan posting ini. Nah, nanti jam segini ini, kamu bikin yang kayak begini, begini. Nah, itu memang benar-benar ada plan-nya dan tab-tabnya. Jadi, habis itu saya konsisten. Nah, itu yang saya lakukan dari Instagram Queen Poppy di awal 2012. Iya, awal 2012. Nah, itu saya konsisten. Satu hari itu pasti saya akan ada upload. Apalagi sekarang di akun dagang saya di Instagram ini, yang Gaya Biay, sudah ada timbul masukan-masukan dari, saya panggil customer saya Nona Manis ya. Dari Nona Manis itu dia bilang, tolong dong review Biay pakaiannya gitu. Jadi apabila saya review dengan suara dan dengan musik, itu mereka akan tertarik. Gitu. Jadi yang awalnya saya upload review cuma saya video-video aja kayak gitu atau saya foto aja, itu kayaknya mereka nggak tertarik karena pembeli online itu pasti butuh bahannya apa dong, terus warnanya apa gitu, cara-cara, maksudnya kayak yang baju ini bentuknya kayak apa. Jadi boleh lihat di feed Instagram saya yang Gaya Biay itu, yang udah follow bisa lihat, di slide pertama itu saya post foto barangnya, di slide kedua itu saya post videonya, di slide ketiga itu saya post warnanya. Nah, supaya apa? Itu menghindari, meminimalisir pertanyaan dari orang-orang yang kira-kira mau nanya pasti, dia bahannya apa? Dan kita juga kadang-kadang saya pemula, saya juga nggak tahu bahannya apa kan. Jadi kalau misalnya saya foto itu tidak terlalu detail, tapi kalau misalnya untuk video itu pasti akan detail karena saya videonya slow motion dan sampai ke dekat barangnya sendiri itu. Jadi detail bajunya akan kelihatan. Nah, itu sangat membantu sekali karena ya kalau misalnya kita tulis di situ bahannya, kita berkemungkinan salah dengan bahannya jenisnya apa kan. Terus yang kedua, mereka bisa paham tanpa harus kita jelaskan susah payah. Nah, itu juga menarik karena ada videonya, dan slide ketiga itu ada warnanya, dan mereka udah langsung kayak, wah ini bajunya ini. Terus yang slide kedua, oh ternyata bahannya ini nih, asik nih, udah pernah nyoba nih. Terus yang ketiga, wah saya mau warna ini. Jadi mereka tinggal DM, nama, pengennya warna apa, dan paling nanya-nanya kalau misalnya mereka nggak yakin minta di review gitu, biasanya kita kasih kayak gitu. Jadi itu udah konsisten ya, saya posting yang plan saya, misalnya kayak pagi saya posting, biasanya saya posting welcome, minta tolong sama pegawai saya yang sekarang alhamdulillah udah 5 orang, minta posting welcome. Terus abis itu posting barang-barang yang udah kalian padu-padankan. Jadi kalau misalnya untuk di fashion itu membantu sekali buat kalian di sini, pasti yang cewek-cewek udah kayak, wah kalau misalnya di satu toko ada celana, baju, sama jilbab yang dipadu-padankan, itu udah langsung kayak, wah apalagi harganya terjangkau, udah deh, satu set aja deh Kak, semuanya gitu. Dan kebanyakan kayak gitu, kalau misalnya saya udah padu-padankan, mereka jadi kayak bilang, oh ya udah. Bahkan kadang-kadang waktu mereka datang ke tempat saya itu kayak, biayanya ada nggak ya? Oh nggak ada Kak, gitu. Wah saya mau tanya nih, sampai ada yang bawa baju minta dipadu-padankan gitu. Jadi sampai segitunya. Jadi saya memang harus konsisten, dan saya memang posting yang memang benar-benar itu udah yang kayak mereka tuh, customer saya tuh kayak saya memang memanjakan, dan disuapin tinggal nggak aja terus punya gitu. Jadi emang kalau misalnya dagang, saya pengennya sebagai pembeli nih, misalnya saya di posisi pembeli, saya pengennya kayak gitu, lihat feed Instagram online shop, wah kalau kayak gini males lagi nanya, jadi akan kayak ada urung niat beli gitu. Nah yang ketiga ya, tunjukkan keunggulan kita sama skill kita. Jadi kayak kita tuh kayak nunjukin, wah kalau kita nih kayak gini nih cara melayaninya. Dan saya satu lagi, saya memanggil customer saya dengan Nona Manis, dan saya usahakan anak-anak yang pegawai itu bicara dengan sopan. Jadi setiap itu saya pantau, walaupun saya cuma sebagai ownernya dan tidak ada di tempat, tapi link Instagramnya tetap ke saya. Jadi teman-teman yang punya online shop atau yang mau mulai berdagang, walaupun kecil-kecilan, misalnya punya pegawai, saya harapkan link juga ke akunnya, di link juga ke handphone atau smartphone masing-masing. Karena kalau misalnya terjadi satu kesalahpahaman atau
tiba-tiba customer kecewa, itu fatal banget pokoknya. Nah, itu untuk menghindari itu ya. Nah, satu lagi untuk konten saya juga harus sungguh-sungguh. Jadi mereka itu saya atur supaya bikin kontennya yang benar-benar bisa memanjakan mata dan bisa membuat pembeli itu paham, calon pembeli itu paham. Yang terakhir itu open minded. Jadi saya nggak nunggu orang-orang berkomentar. Kadang-kadang kalau saya lagi di tempat saya bilang, kira-kira apa nih yang harus saya kasih lagi nih, kira-kira apa nih kekurangannya dari GWB ini, saya tanyakan. Jadi emang itu aja sih sejauh ini yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Dan tadi masukan-masukan dari Bapak Mustafa yang fokus tadi benar-benar kalau misalnya memang kita fokus, insya Allah ya, kalau misalnya usaha itu nggak ada yang sia-sia. Kalau misalnya kita terus perjuangkan, itu nggak ada sia-sia. Tapi kalau misalnya kita nggak fokus, misalnya dagang baju terus gagal, terus kita dagang yang lain lagi, kita nggak akan tahu kesalahan kita di awal itu apa. Dan kita nggak akan belajar dari itu. Gitu. Semangat ya semuanya. Semoga bermanfaat. Wah, kasihan nih Kak, ini bermanfaat banget. Kayak saya saja yang moderator di sini bukan peserta, sangat tertarik banget nih Kak. Dicatat juga nih dari tadi. Nah Kak, terakhir nih Kak, mungkin rekan-rekan peserta juga penasaran nih Kak. Tadi juga banyak yang bertanya bagaimana sih caranya kita mengumpulkan niat nih untuk memulai melakukan usaha-usaha di dunia digital tentunya. Mengumpulkan niat ya, oke. Kalau untuk mengumpulkan niat, sebenarnya kalau misalnya kita udah kepikiran aja, itu sebenarnya udah sebagian dari niat. Misalnya kita tuh kepikiran, wah dagang baju enak nih, itu udah sebagian dari niat loh. Nah itu dikuatkan. Jadi kalau misalnya emang udah kepikiran, cari tahu lebih banyak, dan cari tahu lebih banyak. Setelah itu ya kita cari tahu lagi informasi-informasi dari teman-teman kita yang udah duluan berkecimpung di situ, kayak banyak-banyak tanya-tanya, supaya kalau makin banyak sharing kayak banyak ilmu yang masuk kayak kita sekarang kan. Gitu, simple. Oke Kak, terima kasih. Mungkin untuk terakhir kali Kakak bisa memberikan closing statement atau pesan-pesan nih untuk rekan-rekan peserta webinar kali ini. Oke, karena ini tentang usaha ya, jadi buat bagi saya, karena di diri saya tanamkan, jangan ragu buat mulai. Nah, satu lagi, ya jangan kayak, misalnya jangan gampang ciut ya. Misalnya kalau misalnya kita dikomentari negatif, atau kita dapat komentar yang nggak enak, kita pelajari dulu. Maksudnya kita cari tahu dulu sebenarnya kesalahan kita di situ apa, sampai orang bisa kasih statement atau kasih kritikan sekeras itu yang bisa bikin kita goyang. Nah dari situ kita akan belajar. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa terima kritikan dari orang, kita nggak akan berkembang. Gitu. Baik, terima kasih Kak Poppy atas sharing-sharing hari ini. Nanti di akhir sesi kan kita akan mengumumkan nih Kak 6 orang yang akan menjadi pemenang atau penanya terbaik yang terpilih pada hari ini. Mungkin saya mau minta tolong bantu untuk mengumumkan ya Kak. Siap, insya Allah. Baik, sebelum kita mengumumkan 6 orang yang beruntung hari ini, kami mengingatkan juga bahwa link absensi sudah ada di fitur chat, jadi rekan-rekan bisa absen terlebih dahulu melalui fitur chat. Lalu hari ini tidak terasa nih, kita sudah di ujung acara, kita sudah mendengar pemaparan materi dari narasumber-narasumber kita yang hebat-hebat hari ini. Kita belajar banyak mengenai pekerjaan dan peluang usaha di era digital. Kita juga belajar mengenai etika dalam melakukan literasi digital. Jadi di dunia digital juga ada etikanya, bagaimana kita harus berkomunikasi dengan orang, bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Lalu juga kita belajar nih mengenai marketplace. Ternyata banyak sekali peluang dengan menggunakan marketplace. Banyak juga fitur-fitur keamanan yang bisa kita gunakan di marketplace tersebut. Kita juga sudah belajar nih mengenai kecakapan. Tadi juga Pak Mustafa sudah menjelaskan bagaimana cara strategi-strategi nih, langkah-langkah memulai usaha, dan apa saja sih masalah-masalah yang mungkin menghambat kita untuk tidak memulai suatu usaha. Kita juga sudah belajar bagaimana budaya digital, kita mengetahui bagaimana peluang, lalu juga pola pikir kita harus membentuk pola pikir di dunia digital ini. Jadi kita juga bisa nih dari kita sendiri untuk membangun pola pikir tersebut. Baik, sebentar lagi kita akan mengumumkan 6 orang yang beruntung. Mungkin sebentar lagi bisa dimunculkan di layar.
Baik, ini adalah 6 orang beruntung. Mungkin Kak Popi bisa bantu untuk mengumumkannya, Kak. Selamat sore, Kak Popi. Oke, lupa di-mute. Udah oke, udah kedengeran ya? Oke, Kak. Iya, terima kasih. Ini selamat untuk Wiwit Rara Amiati. Halo. Rizky Grace Malau. Yang ketiga ada Tri Angkoco. Halo. Rani Ayu Retnosari. Ada Mega Rahayu. Ada Kiki Safitri. Selamat ya. Ya, sekali lagi selamat kepada para pemenang. Mungkin yang tadi belum memberikan nomor telepon yang terintegrasi bisa dihubungi host terlebih dahulu dan memberikan nomor telepon yang terintegrasi dengan Imani. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Tidak terasa nih, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada rekan-rekan peserta yang sudah antusias sekali bertanya melalui kolom chat dan juga tadi kata Kak Popi sudah on kamera semua. Berarti antusiasnya sangat luar biasa nih Kabupaten Langkat. Terutama terima kasih kepada narasumber-narasumber kita yang hebat-hebat dan keren-keren hari ini. Terima kasih kepada Pak Muhaimin, terima kasih kepada Ibu Niken, terima kasih juga kepada Pak Mustafa dan Pak Ari, dan tentunya KOL kita hari ini yaitu Kak Popi. Sebelum kita menyudahi kegiatan hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa hening dipersilahkan. Berdoa hening tidak pernah usai. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada KOL, dan terutama kepada seluruh partisipan webinar yang berbahagia. Sehat selalu dan terus menerapkan protokol kesehatan. Saya Astrid Anggraini selaku pembawa acara sekaligus moderator undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin ya, pamit. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.